Kemiskinan di Pulau Jawa, sebuah paradoks ekonomi. Kok bisa? Berawal dari sengkarut indikator, BPS versus Bank Dunia. Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia, World Bank, memang sempat memicu kritik tajam. Akar masalahnya terletak pada perbedaan standar minimal belanja harian yang digunakan. Standar BPS, metode kebutuhan dasar menggunakan rata-rata garis kemiskinan sekitar Rp641.443 per orang per bulan, atau sekitar Rp21.380 per hari. Angka ini mencakup kebutuhan makanan setara 2.100 kalori ditambah kebutuhan non-makanan, perumahan, pakaian, pendidikan. Standar Bank Dunia menggunakan indikator Purchasing Power Parity, PPP, atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Sejak akhir 2022, Bank Dunia menaikkan standar kelas pendapatan. Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 150 juta jiwa, sekitar 56% total penduduk Indonesia. Walaupun persentase kemiskinan di Jawa rata-rata rendah, misalnya Jawa Timur sekitar 9%, Jawa Tengah sekitar 10%, jika persentase kecil itu dikalikan dengan jumlah penduduk Jawa yang masif, angka absolut jiwanya tetap menjadi yang terbesar secara nasional. Karakteristik kemiskinan kota versus desa di Jawa. Kemiskinan di Jawa terbagi dua dan penanganannya bertolak belakang. Kemiskinan perdesaan, kultural agraris di wilayah seperti pesisir selatan Jawa atau Madura, kemiskinan terjadi karena kepemilikan lahan tani yang semakin menyusut, rata-rata petani gurem hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar, serta rendahnya harga serapan gabah komoditas saat panen raya. Kemiskinan perkotaan, struktural sektor informal urbanisasi besar-besaran membuat kota-kota besar di Jawa dipenuhi pendatang yang tidak memiliki keterampilan khusus. Mereka berakhir di sektor informal, buruh harian, asisten rumah tangga, pedagang asongan, yang tidak memiliki kepastian pendapatan, jaminan kesehatan, maupun perlindungan hukum ketenagakerjaan. Jika Indonesia beralih menggunakan standar $3,65 Bank Dunia, jutaan orang yang oleh BPS dikategorikan hampir miskin. Mereka yang pengeluarannya Rp25.000 Rp30.000 per hari, akan langsung masuk ke dalam kategori miskin. Efeknya, angka kemiskinan resmi Indonesia bisa melonjak dari 8,25% menjadi belasan persen. Pemerintah tetap memakai standar BPS karena dinilai lebih mencerminkan realitas lokal per daerah, karena biaya hidup di daerah bervariasi. Secara logika, Jawa adalah pusat perputaran uang, menyumbang hampir 58% PDB nasional, infrastrukturnya paling lengkap, dan jalurnya terintegrasi. Seharusnya kemiskinan di Jawa paling mudah diatasi. Di Pulau Jawa, kue ekonomi tumbuh sangat besar, namun potongannya tidak terbagi rata. Faktor ini membuat penurunan kemiskinan melambat. Pertumbuhan ekonomi di Jawa lebih banyak dinikmati oleh sektor padat modal, industri teknologi, jasa keuangan, real estate, yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja berpendidikan tinggi, sementara mayoritas warga miskin berada di sektor padat karya tradisional dan pertanian yang pendapatannya jalan di tempat.